Masih di Sunan Ibnu Majah, Kitabul Janais, masuk di hadis nomor 1513. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi sholati di dalam sholat jenazah ala suhada atas orang-orang yang mati syahid, wa dafnihim dan pemakaman mereka. Iku hadasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin, hadasana Abu Bakri bin Ayyasin, an Yazid bin Abi Ziyadin, an Miksam an Ibni Abbas, qala berkata sopo Ibnu Abbas, utia didatangkan sopo bihim mereka. Mereka ini adalah suhada perang Uhud. Jadi 70 orang mukmin meninggal. Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yauma Uhudin, pada harinya perang Uhud. Faja'ala maka berbuat sopo Rasul yusoli sholat jenazah sopo Rasul ala asarotin atas 10 asarotin 10. Berarti ya 7 kali sholat jenazah. Jadi 10 disolati, 10 lagi disolati, 10 lagi disolati gitu. Wa Hamzatu dan Hamzah, ini pamannya Rasulullah yang ikut meninggal, terbunuh ya. Huwa utawi Hamzah iku kama huwa sebagaimana ya. Artinya ya dibiarkan sebagaimana mestinya. Jadi orang-orang lihat jenazahnya Hamzah itu enggak tega. Karena begitu kena tombak meninggal, sama orang kafir itu dibelah dadanya, diambil jantungnya, terus dimakan. Ya, jadi kondisinya sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Kalau Hamzah ya istilah Jawanya ya tidak diewer-ewer lah, jadi dibiarkan bagaimana adanya. Kalau jenazah yang lain mungkin masih bisa dianggap masih utuh, masih utuh. Ada juga yang parah sebenarnya, itu yang bawa bendera itu pegang tangan kanan, dipotong tangan kanannya, pegang tangan kiri, potong tangan kirinya. Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair itu juga parah. Yurfa'una diangkat mereka selain Hamzah. Jadi kalau jenazah yang selain Hamzah itu bisa dibawa-bawa itu masih bisa. Orang-orang itu ya masih tega lah. Tapi kalau untuk Hamzah mereka sudah tidak mampu. Sudah biarkan di tempatnya seperti apa adanya. Wahwa dan utawi Hamzah itu kama huwa sebagaimana dia Hamzah maudhu'un diletakkan. Maudhu'un diletakkan. Ya wis, di mana lagi? Diletakkan di mana ya sudah, sholati di situ. Kalau jenazah lain masih bisa ditata, kalau yang Hamzah tidak tega lah, tidak tega. Ya orang musyrik itu memang ngawur.
yang namanya amiyatal jahiliyah itu memang parah. Orang sudah mati masih dicincang. Kata sana Muhammad bin Rumhin akhbarona Lais bin Sa'din an ibni Syihab an Abdurrahman bin Ka'bi bin Malikin an Jabir bin Abdillah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Rasul ya jema'u mengumpulkan sapa Rasul bainar rajulaini antara dua orang laki-laki wasalah sati dan tiga orang laki-laki min qatla Uhudin dari korban terbunuhnya perang Uhud fi saubin di dalam pakaian wahidin yang satu. Ini juga satu liang lahat, satu kuburan itu dihuni dua atau tiga orang. Itu dimakamkan modelnya seperti itu. Ya, ya orang mukmin yang hidup kan juga banyak yang terluka parah, ya sudah capek secara fisik juga secara mental. Pemakamannya ya seperti ini, satu kuburan itu dihuni dua atau tiga jenazah di dalam pakaian yang satu. Pakaian yang Umayyakulu kemudian bersabda sapa Nabi ayuhum manakah mereka dua atau tiga orang iku aksaru yang lebih banyak apanya ahdan mengambilnya lil Quran pada Al-Quran. Ini misalnya satu liang lahat untuk tiga orang. Rasulullah tanya, ini yang paling ngerti tentang Al-Quran yang mana ini? Si A atau si B atau si C. Fa'idha usiro maka ketika diisyaratkan lahu kepada Nabi ila ahadihim pada salah satu mereka qaddamahu maka mendahulukan sopo Rasul, sopo Nabi hu pada ahadihim filahdi di dalam liang lahat, dalam kuburannya. Jadi dijejer yang paling depan itu kan dijejer miring menghadap kiblat. Jadi yang paling depan itu yang paling banyak mengambil Al-Quran. Terus di belakangnya yang di bawahnya lagi, paling belakang ya di bawahnya lagi. Jadi seperti itu. Jadi paling depan ya paling banyak yang ngambil Al-Quran, terus di belakangnya, di belakangnya. Waqala dan bersabda sapa Nabi, anak utawi aku iku syahidun orang yang menyaksikan ala haula atas mereka. Nanti di hari kiamat aku yang bersaksi atas mereka. Wa amaro dan perintah sapa Rasul bitafnihim dengan pemakamannya mereka fi dimaihim di dalam darah-darah mereka. Jadi tidak dimandikan. Walam yusolli dan tidak sholat, tidak mensolati jenazah sapa Rasul alaihim atas mereka. Walam yugosalu dan tidak dimandikan mereka. Ya ada riwayat seperti ini, tidak disolati, ya tidak dimandikan. Iya itu ada riwayat setelah jarak beberapa waktu Rasulullah datang mensolati mereka. Hadasana Muhammad bin Ziyadin, hadasana Aliyu bin Asim, an Atta' bin Sa'ib, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku amaro perintah sapa Rasul biqatla Uhudin terhadap korban perang Uhud, orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud, an yunza'a
jika dicabuti anhum dari mereka apa al hadid besi, umpama kena panah diambil panahnya, umpama kena anu ya diambili. Wal julud dan kulit. Jadi benda-benda yang terbuat dari kulit diambil. Mungkin bawa grebo, wadah minum dari kulit dia diambili. Wa an yutpanu dan agar dimakamkan mereka fisyabihim di dalam pakaian mereka, wa dimaihim dan darah-darah mereka. Ya termasuk Mus'ab bin Umair itu juga untuk nutupi kepala, kakinya kelihatan. Untuk nutupi kaki, kepalanya kelihatan. Sampai pada akhirnya kan tutupi rumput ikir. Hadasana Hisam bin Ammar wa Sahlu bin Abi Sahlin qala berkata keduanya. Hadasana Sufyan bin Uyainah anil Aswad bin Qais. Sami'a mendengar dia Nubaihan pada Nubaih al-Ambari. Yakulu berkata sopo Nubaih. Sami itu mendengar aku Jabir bin Abdillah pada Jabir bin Abdillah. Yakulu berkata sopo Jabir. Inna Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku amaro perintah sopo Rasul bikotla Uhudin pada korban perang Uhud an yuradu jika dikembalikan mereka ila masor ihim pada tempat terjatuhnya mereka tempat terjatuhnya itu artinya pada tempat di mana mereka terbunuh. Di mana mereka terbunuh. Wakanu dan ada mereka iku nukilu dipindahkan mereka ilal Madinah pada Madinah. Jadi sebelumnya kan ada yang dibawa pulang ke Madinah. Terus pada akhirnya oleh Rasulullah ya disuruh kembalikan ke Uhud lagi, dimakamkan di situ. Ya adalah 1-2 yang dibawa ke Madinah, gitu kan. Keluarganya di rumah biar tahu atau gimana. Oleh Rasulullah disuruh dikembalikan lagi ke Madinah. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma fi sholati di dalam sholat alal janazati atas jenazah fil masjidi di dalam masjid. Iku hadasana Aliyu bin Muhammadin dasana Waqi' ani bin Abi bin an Solih maulat tau amah. Bekas budaknya tau amah. An Abi Hurairah kala berkata sopo Abi Hurairah. Kala bersabda sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man barang siapa sholat yang sholat sopo man ala janazatin atas jenazah fil masjid di dalam masjid falaisa maka tidak ada lahu iku bagi man opo saikun sesuatu pun. Jadi maksudnya ya kalau sholat berjamaah, sholat di rumah
sama di masjid itu kan beda. Kalau di rumah sendiri itu pahalanya cuma 1. Kalau di masjid kan ada lipatan 27 kan gitu. Ya. Nah, kalau sholat jenazah ya tidak ada model-model lipatan pahala itu tidak ada. Jadi pahala ya tetap dapat pahala tapi tidak ada lipatan seperti sholat wajib itu. Nah, di falaisa lahu syai'un itu tetap dapat pahala, cuman nggak ada lipatan-lipatan pahala seperti sholat fardu di masjid itu. Nah, ya tetap dapat pahala, cuma nggak ada lipatan. Kalau di rumah pahalanya 1, kalau disolati di masjid pahalanya 27, ya enggak seperti itu. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadatsana Yunus bin Muhammad, hadatsana Fulaihu bin Sulaiman, an Salih bin Ajlan, an Abbad bin Abdillah bin Zubair, an Aisyah dari Aisyah. Qalat berkata sapa Aisyah, wallah demi Allah, ma sholat tidak sholat. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhel atas Suhel bin Baidha ila kecuali fil masjid di dalam masjid. Di dalam masjid. Karena sebagian orang itu kan beranggapan sholat jenazah di masjid itu tidak boleh, nggak ada pahalanya kan gitu kan, ada pahalanya. Terus Aisyah mengingatkan, loh dulu Rasulullah nyolati Suhel bin Baidha itu kan tidak di mana-mana kecuali di masjid, ya kan? Itu kan Rasulullah nyolati Suhel bin Baidha itu kan di masjid. Terus kok kenapa kok orang-orang bilang tidak dapat pahala atau gimana, tidak boleh? Kala berkata sapa Ibnu Majah, hadis Aisyah utawi hadisnya Aisyah itu akwa lebih kuat. Lebih kuat daripada hadis atasnya tadi, ya, dari Abi Hurairah itu kan. Jadi kalau diambil pengertiannya ya boleh sholat jenazah di masjid, ya boleh, ya dapat pahala, dan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Babu majaa utawi bab apa-apa yang datang opoma fil auqat di dalam beberapa waktu alati yang la yusolla tidak boleh digunakan untuk sholat fiha di dalam waktu tersebut, alal mayyiti atas mayit, wala dan tidak artinya tidak boleh yutfanu dimakamkan apa mayit. Jadi ada 3 waktu, yang mana 3 waktu itu dilarang melakukan sholat jenazah, juga dilarang untuk memakamkan jenazah. Yaitu hadatsana Ali bin Muhammad, hadatsana Waqi' Kak, wa hadatsana Amru bin Rafi', hadatsana Abdullah bin Mubarak, jami'an semuanya an Musa bin Ulai bin Robah, qala berkata sapa Musa, sami itu mendengar aku abi pada bapakku, yakulu berkata sapa bapak. Saya ulang ya, jami'an semuanya an Musa bin Aliyin bin Robah. Ini kalau dalam kitabnya Aliyin, kalau dibaca ya Aliyin bin Robah. Kala berkata sopo Musa, kami itu mendengar aku abi pada bapakku, yaitu Ali bin Robah. Yakulu berkata sopo bapak, sami itu mendengar aku
Uqbata ibnu Amir pada Uqbah bin Amir al-Juhani. Yaqulu berkata sapa Uqbah. Salah saatin ada 3 waktu. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yanhana melarang sapa Rasul pada kami an nusolliya jika sholat kami. Fihina di dalam waktu tersebut. Au nak buro atau memakamkan kami fihina di dalam 3 waktu mau tanah pada orang-orang mati kami. Itu ada 3 waktu yang dilarang. Yaitu kina tatlu'u sehingga ketika terbit opo asamsu matahari bazikotan dengan terang. Ini pagi hari. Wakina yakumu dan ketika berdiri sopo qaimun dohiroti orang yang berdiri di waktu duhur. Yang mana bayangan itu tidak kelihatan. Karena matahari pas di atas lurus kepalanya itu. Kata tamila sehingga condong ke barat maksudnya. Apa samsu matahari. Wakina tadoyafu dan ketika tadoyafu itu kalau makna aslinya itu bertamu atau datang ya kena apa matahari lil ghurub untuk terbenam. Jadi sudah mulai terbenam. Kata sehingga taghruba terbenam apa matahari sampai lingkaran matahari itu enggak kelihatan. Dan itu waktunya maghrib sudah. Kalau sudah terbenam semuanya lah itu waktunya maghrib. Atasana Muhammad bin Sobah akhbarona Yahya bin Yaman an Minhal bin Khalifah an Atok an Ibni Abbas ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku atqala memasukkan sapa Rasul rajulan pada seorang laki-laki qabrahu pada kuburannya rajul lailan di waktu malam. Itu ya tidak apa-apa dimakamkan di malam. Wa asroja dan membuat lampu sapa Rasul di qabrihi di dalam kuburannya. Artinya ya bikin api untuk obor dalam proses pemakaman. Jadi kalau niatnya hanya untuk itu, bahwa obor kalau di desa, kalau sekarang sih enak, ada senter, ada apa. Kalau niatnya hanya untuk penerangan proses pemakaman tersebut ya tidak ada masalah. Tapi kalau niatnya untuk yang lain-lain, misalnya untuk ben ora dipangan buto ijo atau apa lah itu tidak boleh. Sifatnya adat-adat jahiliyah yang tidak benar ya tidak boleh. Hadasana Amru bin Abdillah al-Audi, hadasana Waqi' an Ibrahim bin Yazid al-Maki an Abi Zubair an Jabir bin Abdillah qala berkata sapa Jabir. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatfinu jangan memakamkan kalian mau takum pada orang mati kalian dilaili di waktu malam. Ila kecuali antutoru jika diberatkan kalian. Artinya kalau terpaksa ya silahkan. Jadi kalau bisa ya jangan dimakamkan malam hari. Ya siang sajalah. Kecuali kalau terpaksa. Hadasana Abbas bin Utsman ad-Dimashqi.
Dasana Walid bin Muslim ani bin Lahiyah an Abi Zubair an Jabir bin Abdillah ana Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kala bersabda sapa Nabi. Solu salatlah kalian ala mautakum atas orang mati kalian, artinya sholat jenazah bilaili di waktu malam wan nahari dan siang. Tidak masalah mau siang mau malam dipersilahkan. Babun utawi iki iku bab fi sholati di dalam sholat ala ahlil kiblah atas ahli kiblat. Atas ahli kiblat itu ya orang beriman yang sholatnya menghadap kiblat Baitullah itu. Orang beriman. Hadasana Abu Bisrin Bakru bin Khalaf, hadasana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar qala berkata bin Umar. Lama tuwufiya ketika diwafatkan sapa Abdullah ibnu Ubay. Abdullah bin Ubay. Ini pentolannya orang munafik. Abdullah bin Ubay. Ja'a datang sapa ibnuhu putranya Abdullah bin Ubay. Ilan Nabi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala maka berkata sapa putra anaknya Abdullah bin Ubay. Ya Rasulullah wahai utusan Allah. Aktini semoga memberikan engkau nih pada saya komisoka pada baju gamis engkau. Ukafinhu maka mengkafani aku hu pada Abdullah bin Ubay tihi di dalam komis, di dalam baju engkau itu. Jadi dulu waktu perang Badar, pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abbas itu kan masih kafir. Dia jadi tawanan dan kondisinya itu telanjang bulat. Ya sudah melejet itu jadi tawanannya orang beriman. Lah Rasulullah kan ya enggak tega lihat pamannya telanjang bulat, udah des gitu kan. Lah akhirnya Abbas itu dikasih pakaian oleh Abdullah bin Ubay. Ya Abdullah Ubay yang mati. Kasih pakaian sehingga tidak telanjang lagi. Pada saat Abdullah bin Ubay meninggal, putranya itu kan datang pada Nabi ya semacam menuntut balas budi itu loh. Nabi dulu paman jenengan Abbas itu kan telanjang, yang ngasih pakaian kan bapak saya. Lah bapak saya sekarang kan sudah meninggal. Ya tolong saya minta baju engkau, Nabi, baju gamis engkau akan saya gunakan untuk mengkafani bapak saya. Gitu loh ceritanya itu. Untuk mengkafani bapak saya. Ceritanya begitu itu. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adinuni, memberitahukanlah kalian nih padaku bihi terhadap jenazahnya Abdullah bin Ubay. Oleh Rasulullah ya dikasih bajunya.
dikasih. Nah, terus Rasulullah bilang, nanti kalau sudah dimandikan, sudah dikafani, aku diberitahu ya. Rasulullah itu pengen nyolati. Falama aroda, maka ketika menghendaki sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalliya, jika mensolati sapa rasul sapa nabi ya, alaihi atas Abdullah bin Ubay. Kala berkata lahu pada nabi sapa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ya, ditegur sama Umar bin Khattab. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh. Apa nabi? Tidak usah disolati nabi. Jadi kala berkata lahu pada nabi sapa Umar bin Khattab. Ma apa zaka demikian itu laka bagi engkau. Ngapain nabi dengan repot-repot nyolati dia? Tidak usah. Tuh, tidak usah nabi. Fasolah maka mensolati, yes, nekat mensolati itu Rasulullah alaihi atas Abdullah bin Ubay sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah nekat nyolati Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay itu orang munafik. Orang munafik itu ya apa ya? Secara lahiriah kelihatannya ya Islam, tapi secara batin tidak Islam. Ya, secara batin dia kafir. Fakola maka bersabda lahu kepada Umar sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, anak utawi aku nabi iku baina iya rota ini antara dua pilihan. Jadi aku itu kan di antara dua pilihan Umar, yaitu istaghfir, memintakan ampun kamu Muhammad ya, lahum untuk mereka, atau la tastaghfir, tidak memintakan ampun kamu lahum bagi mereka. Jadi di ayatnya kan dijelaskan seperti itu. Jadi kamu mau memintakan ampun atau tidak. Walaupun kamu memintakan ampun sebanyak 70 kali, Allah tidak akan mengampuni, kan gitu. Lengkapnya ayat kan. Berarti kalau memintakan ampunnya lebih dari 70 kali, berarti ada kemungkinan diampuni. Gitu kan. Rasulullah masih cari celah lah untuk bisa nyolati Abdullah bin Ubay. Jadi kamu mau memintakan ampun pada mereka orang munafik atau tidak memintakan ampun, ya Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi walaupun kamu memintakan ampun sebanyak 70 kali. Itu ayatnya seperti itu. Nah, Rasulullah masih cari celah. Oh, berarti kalau lebih dari 70 kali ini masih ada kemungkinan diampuni. Gitu. Akhirnya Allah menurunkan ayat ketegasan. Tegas betul. Fa'anzala maka menurunkan sapa Allah subhanahu maha suci Allah. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Itu ditegasi, tidak boleh. Jadi dalam hal ini Umar pendapatnya benar. Wala tusolli, dan jangan mensolati kamu Nabi Muhammad ala ahadin atas seorang pun minhum dari mereka orang munafik, mata yang mati sopo ahad abadan untuk selama-lamanya. Wala takum, dan jangan berdiri kamu. Berdiri itu yang ngeramut pemakamannya, itu proses pemakaman.
ala qabri atas kuburannya. Jadi Nabi dilarang itu untuk mensolati orang munafik selama-lamanya, juga enggak boleh untuk ngurusi pemakamannya untuk ya selama-lamanya juga. Nah, kalau dicocokkan dengan babnya, kesimpulannya sederhana. Ya, sederhana. Abdullah bin Ubay itu ya selama hidup ya pernah sholat. Ya pernah sholat. Pernah sholat. Terutama kalau ada banyak orang. Kalau tidak ada orang ya tidak sholat. Kan sifatnya orang munafik kan seperti itu. Jadi innal munafikin yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusalaan gitu. Yura'u nanas walayat kurun Allah ila qalilan. Kalau ada pertanyaan Abdullah bin Ubay itu apa pernah sholat? Ya pernah. Pernah. Ya, sholatnya yang menghadap kiblat sesuai babnya itu. Tapi Rasulullah dilarang untuk mensolati dia dan ngurusi pemakamannya itu. Berarti Abdullah bin Ubay ini walaupun di dalam hidupnya itu pernah sholat, itu tidak termasuk ahli kiblat. Ya, tidak termasuk ahli kiblat. Tidak masuk nominasi lah. Tidak masuk. Walaupun ya punya jasa pada Rasulullah. Rasulullah juga membalas jasanya juga kan, dalam masalah Abbas itu. Atasana Ammar bin Khalid al-Wasiti, wa Sahlu bin Abi Sahlin, kala berkata keduanya. Atasana Yahya bin Sa'id an Mujalid an Amir bin Jabir, kala berkata Jabir. Mati sapa Rasul munafikin pimpinan orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay itu tadi. Bil Madinati di Madinah. Wa ausa dan berwasiat sapa Rasul munafikin an yusolliya agar mensolati alaihi atas Rasul munafikin sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Ubay itu tadi ya pernah sholat menghadap kiblat itu ya pernah. Tapi enggak masuk nominasi ahli kiblat. Bahkan sebelum mati dia berwasiat, nanti tolong kalau aku mati Rasulullah yang nyolati aku kan gitu kan. Ya. Dia Rasulullah supaya nyolati aku. Ya wedi disiksa juga ternyata kan gitu kan. Jadi dia usaha bagaimana caranya biar selamat ini nanti di kuburan gitu kan. Wa an yukafinahu dan agar mengkafani sopo nabi pada dia Rasul munafikin di komisihi di dalam baju gamisnya Nabi. Ya sebagai yang sudah saya jelaskan tadi, dia nuntut balas budi karena dulu ngasih baju ke pamannya Nabi Abbas itu. Akhirnya fasolah maka mensolati jenazah sopo Nabi alaihi atas Abdullah bin Ubay.
Wa kafanahu dan mengkafani sapa Nabi kepada Abdullah bin Ubay di komisihi di dalam baju gamisnya Nabi. Wa qoma dan berdiri sapa Nabi ala kubri atas kuburannya, ya datang ke pemakamannya juga. Ya, ya sebagai haknya orang mati kan dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan kan gitu. Akhirnya fa'anzala maka menurunkan sapa Allah wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih itu. Berarti Abdullah bin Ubay ini tidak masuk kriteria ahli kiblat. Tidak masuk kriteria. Itu walaupun ya pernah sholat, ya syahadat dia, syahadat. Dia ya syahadat, ya sholat, ya kadang bayar zakat gitu. Tapi bukan kriteria ahli kiblat. Karena buktinya Rasul secara tegas dilarang untuk mensolati, dilarang untuk ngurusi pemakamannya. Walaupun Rasulullah sempat melakukannya. Hadasana Ahmad bin Yusuf As-Sulami, hadasana Muslim bin Ibrahim, hadasana Al-Haris bin Nabhan, hadasana Utbatu bin Yakdon, an Abi Sa'id, an Ma'kul, an Wasilah bin Al-Asqa. Qala berkata Wasilah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalu salatlah kalian ala kulli mayyitin atas setiap mayit." Atas setiap mayit. Mayit yang ya disaksikan baik keislamannya. Ala kulli mayit ini ya mayit yang Islam, yang mukmin itu. Kalau kafir ya enggak boleh sholati. Atau model-model yang mirip Abdullah bin Ubay itu enggak masuk kriteria ahli kiblat. Wajah itu dan berjuanglah kalian, berjihadlah kalian ma'akuli amirin atas bersama setiap amir, pemimpin. Amir itu maknanya pemimpin. Itu tadi amir yang sesuai kriteria. Sesuai kriteria itu ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atasana Abdullah bin Amir bin Zurarah, atasana Sarik bin Abdullah, an Simak bin Harbin, an Jabir bin Samurah, ana rajulan sesungguhnya seorang laki-laki. Min ashabin Nabi dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku juriha dilukai atau terluka sapa rajul ya. Terluka parah ini. Fa'a Fa'adatku maka menyakiti apa luka hupad fa'adatku maka menyakiti pada rajul apa al-jirahatu luka ya. Jadi lukanya itu betul-betul perih sakit gitu. Dia tidak tahan. Ya, dia tidak tahan. Padapa maka merayap dia rajul ilal masa kiso. Ilal masa kiso itu kepada tajamnya panah. Tajamnya panah. Jadi masakis itu jamak dari
miskos, tajamnya panah. Fadzabaha maka menyembelih dia rajul biha dengan masakis nafsahu pada dirinya. Dengan kata lain bunuh diri, bunuh diri. Ya karena enggak tahan dengan lukanya. Kalau dibilang dia syahadat, iya syahadat. Sholat, iya sholat. Bahkan jihad pun ikut, nyatanya terluka. Ya kan? Puasa Ramadan, iya puasa Ramadan. Falam yusoli maka tidak mensolati alaihi atas rajul tersebut sopo anabiyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi tidak mensolati. Kala bersabda sopo Nabi, wakana dan ada opo dalika. Demikian itu tidak mensolati minhu dari rojul iku adaban menjadi kelakuan atau menjadi sunnah. Ya, berarti orang yang jenis ini juga nggak bisa dimasukkan kriteria ahli kiblat itu. Ya, bisa masuk kriteria itu. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma. Fi sholati di dalam sholat alal qabri di atas kuburan. Di atas kuburan itu ya artinya di dalam komplek kuburan. Jadi bukan di atas kuburannya orang itu ya tidak. Jadi di sekelilingnya lah, sekelilingnya di sela-selanya kuburan itu. Jadi ada di komplek pemakaman, cuma ya tidak di atas kuburannya pas itu tidak. Hadasana Ahmad bin Abdah, Ahbarona Ahmad bin Zaid, Hadasana Sabit an Abi Rafi, an Abi Hurairah, anam ra'atan sesungguhnya seorang wanita, sauda yang hitam. Kanat ada dia imro'ah iku takummu. Takummu itu merawat al-masjidah pada masjid. Jadi dia itu tiap hari nyaponi masjid gitu kan, nyaponi masjid. Terus singkat cerita dia itu meninggal. Terus oleh orang-orang ya dimakamkan gitu saja. Rasulullah tidak diberitahu. Fafaqadaha maka kehilangan pada imro'ah sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh itu ibu-ibu yang hitam yang biasa nyapu masjid itu di mana? Kok beberapa hari nggak kelihatan? Fasa'ala maka bertanya sapa Rasul anha tentang imro'ah sauda itu. Ba'da ayam setelah beberapa hari. Fakila maka dikatakan lahu pada Rasul inaha sesungguhnya imro'ah iku matat sudah meninggal. Ya ngene iki lho, nasibe wong ora duwe. Pemakamannya wis dianggap ora penting, sing penting wis dikubur wis ngono. Ya, beda nek sing mati iki tokoh ngono. Waduh wis sejagat raya tahu itu kalau meninggal. Wis ngono kuwi. Kala bersabda sapa Nabi, "Fahala adantumuni." Maka hendaknya memberitahu kalian nih padaku. Atau di makna maka adakah tidak memberi tahu kalian nih padaku itu ya bisa.
Kenapa kok aku ndak dikasih tahu? Fa'ata maka datang sopo sopo Rasul Kobraha pada kuburannya si wanita itu. Ayo tunjukkan mana kuburannya. Datangi itu. Fasolah maka sholat sopo Rasul alaiha atas atas imro'ah itu, si wanita hitam itu. Disolati walaupun sudah dimakamkan beberapa hari. Boleh disolati seperti itu. Jadi tidak ada batas waktu paling lambat 3 hari, nah, itu tidak ada. Yes. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Husaim, hadasana Utsman bin Hakim, hadasana Kharijah bin Zaid bin Sabit, an Yazid bin Sabit, wakana dan ada sopo Yazid bin Sabit, iku akbaru lebih tua, min Zaid daripada Zaid. Jadi Yazid itu kakaknya Zaid. Jadi ada Yazid bin Sabit, ada Zaid bin Sabit. Kala berkata sopo Yazid, Kharajna keluar kami ma'an Nabi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Falama waroda, maka ketika datang sopo Nabi al-Baqi pada tanah Baqi. Tanah Baqi itu ya kuburan dekat Masjid Nabawi. Faidah maka ketika itu huwa utawi Nabi ku bikoberin ketemu dengan kuburan jadidin yang baru. Terus loh ini kok ada kuburan baru, kuburannya siapa? Fasa'ala maka bertanya sopo Nabi anhu dari kuburan yang baru. Fakalu maka berkata mereka fulanah, ya, fulanah. Kala bersabda sopo Nabi fa'arofaha maka mengenal sopo Nabi ha pada fulanah. Oh itu kuburannya ibu itu loh Rasul yang biasanya anu itu loh. Oh ibu itu sudah meninggal. Rasulullah kenal. Wakala dan bersabda sopo Nabi, ala adantumuni, apakah tidak memberitahu kalian padaku biha terhadap kematiannya fulana? Kenapa kok aku tidak dikasih tahu? Kalau berkata mereka, kunta ada engkau, iku ilan sedang tidur siang. So iman lagi berpuasa. Wah kami sungkan Rasul, gimana dengan pas itu tidur siang, kondisinya puasa, panas-panas gitu, ya sudah tidak usah dikasih tahu lah, langsung makamkan saja. Fakarihna maka benci kami, anu diaka jika menyakiti kami kepada engkau. Ya mengganggu engkau lah. Kami sungkan Rasul. Kala bersabda sapa Rasul, fala taf'alu, maka jangan mengerjakan kalian. Ya, jangan seperti itu. Jangan diulangi lagi, ya. Jangan diulangi lagi. La a'rifana, jangan sampai menjumpai sungguh aku. Ma mata tidak mati mingkum dari kalian sopo mayitun, orang yang mati. Ma kuntu selagi ada aku, baina adhurikum, di antara perkumpulan kalian, ila kecuali dan tumuni, memberitahu kalian padaku bihi terhadap kematiannya mayit. Ya. Jadi jangan sampai nanti ke depannya aku menjumpai sungguh ada orang mati, aku ya tidak pergi kemana-mana di situ, terus kalian tidak ngasih tahu aku. Jangan sampai seperti itu.
Ya, ya. Pokoknya selama aku ada di situ, nggak pergi kemana-mana, terus kalau ada orang meninggal, ya kalian wajib memberitahu aku. Itu, ya. Aja dibaleni maneh, jangan diulangi lagi. Fa inna sholati maka sesungguhnya sholatku alaihi atas mayit, lahu bagi mayit rahmatun kerahmatan. Ya, jadi aku kok mensolati seseorang yang meninggal itu ya itu rahmat untuk dia. Cuma kemudian datang sopo sopo nabi al qabra pada kuburan tersebut, kuburannya si fulanah. Pasofana maka apa? Menyuruh baris, menyuruh berbaris sopo nabi pada kami khalfahu di belakangnya nabi. Wa kabaro dan takbir sopo nabi alaihi atas kuburan arba'an 4 kali. Ya, arba'an 4 kali. Ya, sholat jenazah. Jadi kuburan sesudah jenazahnya dimakamkan itu boleh. Hadasana Ya'qub bin Humaid bin Kasib, hadasana Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. An Muhammad bin Zaid bin Muhajir bin Kunfut ya, Kunfut an Abdillah bin Amir bin Rabi'ah an Abi anam ra'atan sesungguhnya ada seorang wanita sauda yang hitam maka meninggal dia walam yu'dan dan tidak diberitahu biha terhadap kematiannya imro'ah itu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ukhbira maka dikabari sapa Nabi bidzalika dengan demikian itu kematian setelah beberapa hari itu seperti hadis sebelumnya. Faqala maka bersabda sapa Nabi ala adantumuni. Apakah tidak memberitahu kalian padaku biha dengan kematiannya imro'ah saudah itu? Kenapa kalian tidak beritahu aku? Tumakola kemudian bersabda sapa Nabi li ashabi pada sahabat-sahabatnya Nabi. Sufu berbarislah kalian alaiha atas jenazah si imro'ah sauda. Ayo baris kita sholat jenazah. Fasolah maka mensolati jenazah sapa Nabi alaiha atas imro'ah sauda. Atasana Ali bin Muhammad, atasana Abu Muawiyah, an Abi Ishaq As-Saibani, ani Sa'bi, ani bin Abbas, sekolah berkata Ibnu Abbas. Mata meninggal sopo rajulun seorang laki-laki. Wakana dan ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku ya'uduhu menjenguk sopo Rasul pada rajul. Jadi semasa sakit itu si rajul itu ya sempat dijenguk oleh Rasulullah. Ya, sempat dijenguk, disambangi gitu. Terus dia meninggal. Nah, Rasulullah tidak dikasih tahu. Fadafanuhu maka memakamkan mereka kepada rajul bilaili di waktu malam. Falama asbaha maka ketika pagi-pagian sapa Rasul aklamuhu memberitahu mereka kepada Rasul. Keesokan harinya baru Rasulullah dikasih tahu. Faqala maka bersabda sapa Rasul, "Ma'apa mana akum yang mencegah makum pada kalian antuk limuni jika memberitahukan kalian padaku." Lalu berkata mereka karena ada apa alailu malam Nabi wakana dan ada apa andul matu gelap di samping itu juga gelap
Fakarihna maka benci kami an-nasuqa jika memberatkan kami alaika atas engkau. Itu Nabi. Akhirnya fa'ata maka datang sopo Nabi koprohu pada kuburannya Rasul. Fasola maka sholat sopo Nabi alaihi atas Rasul.